Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat, senantiasa dalam keadaan yang Allah berikan kebaikan dalam hidup kalian ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi akidah, pelajaran akidah, materi tentang sifat Allah As-Salam dan Al-Mu'min. Silahkan dibuka buku kalian halaman 98 ya. Kita mulai dari situ. Terus nanti di sini slide-slide ini adalah hasil ringkasan dari bacaan tersebut. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalam. Sifat pertama Asmaul Husna yang kita pelajari adalah Assalam. Assalam artinya yang maha memberi kesejahteraan. Ya, yang maha memberi kesejahteraan. Jadi kesejahteraan yang ada pada makhluk itu semuanya diberikan Allah. Yang kedua, secara bahasa, assalam artinya selamat dari aib dan kekurangan karena kesempurnaan zat, sifat, dan perbuatan-perbuatan Allah. Jadi, Allah itu selamat dari segala cacat dan kekurangan karena Allah maha sempurna. Sehingga Allah bersifat assalam, maha sejahtera. Ya. Allah bersifat assalam, yang ketiga, Allah bersifat assalam yang artinya maha sejahtera. Allah memberi kesejahteraan atau kemakmuran kepada semua makhluknya. Kesejahteraan hanya berasal dari Allah, tidak ada ya dari yang lain. Nah, selanjutnya, assalam adalah sifat kesejahteraan dan keselamatan yang mutlak. Keselamatan ini adalah suatu yang dimiliki Allah yang sangat dibutuhkan makhluk. Orang yang bergantung pada sifat Allah As-Salam, maka dia tidak akan panik dalam kondisi apapun, karena yakin akan kekuasaan Allah. Jadi kalau kita yakin dengan sifat Allah As-Salam, maka kita tidak perlu panik, tidak perlu takut. Allah tidak akan memberikan kesejahteraan kepada kita, karena Allah bersifat yang maha sejahtera atau yang maha memberi kesejahteraan. Nah, yang ketiga, hasil panen yang melimpah dan segala hasil rezeki yang kita miliki, baik ternak ataupun rezeki-rezeki yang bentuknya uang dan lain sebagainya, merupakan bukti Asmaul Husna As-Salam, bahwa Allah Maha Pemberi kesejahteraan kepada kita semuanya sebagai makhluk. Yang kedua, Al-Mu'min. Kalau tadi yang pertama Assalam maha pemberi kesejahteraan. Kalau yang kedua Al-Mu'min. Apa artinya? Artinya yang maha memberi keamanan. Ya, Al-Mu'min yang maha memberi keamanan. Hanya Allah yang dapat memberi rasa aman kepada manusia, sehingga tidak dibenarkan kita minta pertolongan kepada selain Allah. Ya, ketika manusia dalam keadaan terjepit, seperti sedang di tengah lautan atau sedang di tempat yang tidak ada bantuan, misalnya ya, tidak bisa mengandalkan orang lain, saat itu pasti ia akan meminta pertolongan kepada Allah. Ya, ketika ia sudah berdoa dan pasrah kepada Allah, maka hatinya akan tenang karena dia yakin bahwa yang memberikan keamanan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, kapan saja kita dapat meminta perlindungan kepada Allah? Ya, hampir di seluruh kesempatan kita bisa meminta perlindungan kepada Allah. Ya, dirangkum dalam poin-poin berikut ini. 1. Kita meminta perlindungan ketika ada bahaya yang mengancam jiwa kita. Misalnya ada binatang buas, ada kendaraan yang banyak misalkan, ya, ataupun ada bencana. Terus yang kedua, ada penyakit hati seperti dengki, dendam, bakhil, malas. Ketika itu kita minta mohon perlindungan kepada Allah. Yang ketiga, ada penyakit jasmani yang mengancam jiwa. Misalnya, ketika kita sedang sakit, kurang sehat, kita mohon kepada Allah supaya diberikan kesehatan kembali, supaya
dihilangkan supaya dilindungi dari segala macam penyakit gitu ya. Yang keempat, ketika kelaparan dan ketakutan ya. Mungkin ketika bencana alam ya sedang tidak ada yang dapat melindungi kita dari segala macam mara bahaya. Nah, itu saat yang tepat ketika kita minta kepada Allah, tidak ada yang dapat kita sandarkan selain Allah untuk memohon perlindungan. Ya, di antara dalilnya yaitu adalah surat Al-Quraisy ayat ketiga dan keempat. Ya, yang saya bacakan sedikit. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Ya, yang artinya bahwa Allah yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Nah, itu adalah dalil dari surat Al-Quraisy yang kita sudah pernah pelajari, mengajarkan kita mengisahkan tentang bagaimana Allah memberikan berbagai macam nikmat kepada kaum Quraisy. Meneladani Asmaul Husna As-Salam. Yang pertama, biasakan kita membantu orang lain dengan ikhlas. Ya, jangan pamrih dan mengharapkan imbalan. Ya, itu meneladani as-salam, Asmaul Husna yang berbunyi as-salam. Yang kedua, biasakan untuk menebarkan salam dan senyum, karena dalam ucapan salam kita ada doa keselamatan dan kesejahteraan. Ya, yang ketiga, tidak menghina orang seenaknya. Ya, tidak boleh kita menghina orang, karena ketika kita menghina orang maka kita tidak meneladani Asmaul Husna As-Salam. Ya. Meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min. Bagaimana caranya? Ada banyak hal. Yang pertama, kita berusaha menjaga ketenangan dan ketentraman di lingkungan yang kita tinggali. Gak boleh bikin gaduh, gak boleh gangguin orang, ya. Karena Allah saja memberikan keamanan dan ketenangan buat kita, masa kita sebagai makhluknya malah mengganggu ketenangan orang lain. Yang kedua, tidak mengganggu kehidupan atau privasi tetangga. Misalnya kita tidak boleh cari keburukan-keburukan tetangga kita. Kita gangguin urusan mereka. Itu tidak boleh karena itu mengganggu ketenangan juga, mengganggu ketenangan tetangga, ya. Yang ketiga, berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah. Karena rasa aman dalam hati kita semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu saja ya anak-anak pada materi kita kali ini, yaitu tentang As-Salam dan Al-Mu'min. Mudah-mudahan kita semua dapat meneladani Asmaul Husna As-Salam dan Al-Mu'min. Kemudian silahkan dibuka bukunya halaman 104 dan 105. Kerjakan pilihan gandanya, nanti saya sertakan form koreksinya di Google Classroom. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.